Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah barakallahu fikum jami'an. Insyaallah taala kita bersyukur memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita, yang telah menjaga kita dengan banyak nikmat karunia dan kesempatannya sehingga pada kesempatan pagi yang mulia ini kita akan melanjutkan dari materi Salasatul Usul yang mana kemarin kita banyak membahas tentang makna syahadat la ilaha illallah. Kemudian kita akan lanjutkan sedikit dari makna syahadat la ilaha illallah. Lalu nanti insyaallah ta'ala kita akan masuk pada makna syahadat Muhammadur Rasulullah. Nah, Al-Mujaddid Al-Muallif rahimahullahu ta'ala yaqul wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها إلى آخر الآية, yang artinya menafsirkan dari syahadat yang mana telah dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam kisah dakwah Nabi Yuna Khaliluna Ibrahim alaihi salam. Kalau ketika Ibrahim mengatakan, mendakwahi, berbicara kepada ayahnya serta kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang kalian sembah, kecuali yang telah memberikan kesucian kepadaku, yang memberikan fitrah kepadaku. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Apa maksudnya? Kita akan lihat. Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, Ibrahim huwa khalilullah, imamul hunafa, wa afdalur rusula ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abuhu Azar. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mensyarahkan terlebih dahulu identitas dari Nabi Yuna Ibrahim alaihi salam. Beliau merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala, imamnya para orang-orang yang hanif, orang-orang yang lurus, dan para rasul atau rasul yang paling utama setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memiliki ayah yang bernama Azar. Kemudian beliau melanjutkan, bara sifatun mushbihatun minal bara'ah wa hiya ablaghu min bari wa qawluhu innani bara'u mimma ta'budun yuwafi qawlun la ilaha illallah. Ternyata Nabi Yuna Ibrahim alaihi salam memiliki sifat, yaitu sifat yang berlepas diri. Dan ini disebutkan, kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, ini merupakan sifat yang persis dari bara'ah. Bahkan ini lebih tinggi atau lebih sempurna, lebih komprehensif dari kalimat bari. Firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innani bara'u mimma ta'budun, kata Ibrahim alaihi salam, sesungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang kalian sembah. Ini ternyata menyelaraskan dengan kalimat atau lafaz la ilaha.
Berarti Nabi Yuna Ibrahim alaihi salam mengaplikasikan nafyu min la ilaha illallah. Menafikan, meniadakan sesembahan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Ya. Karena kenapa? Karena disebutkan khalaqani ibtida 'alal fitrah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanku, kata Nabi Ibrahim alaihi salam, yang diawali dengan fitrah. Dan ini menyelaraskan dengan lafaz illallah, yaitu mematenkan, menetapkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala zat tunggal yang maha pencipta, zat tunggal yang maha berhak disembah. Bahwa subhanahu wa ta'ala la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu la syarika lahu fi mulkihi. Ya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha suci, maha tinggi, tidak ada sekutu baginya di dalam peribadahannya. Sebagaimana tidak ada sekutu, tidak ada tandingan bagi kerajaan dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Pembuktian dalilnya dalam surah Al-A'raf ayat 45. Ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah bahwa ialah pencipta, Allah, dan zat yang maha mengatur urusan. Ya. Tabarakallahu rabbul alamin. Dan sungguh engkau diberkahi oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu. Ya. Rabb semesta alam. Nah, untuk antuna yang bergabung, sedikit Ana ingin menjelaskan sebentar. Taib. Barakallahu fikum, sudah ada yang cukup bergabung di antara kita. Nah, sedikit Ana ingin memurojaah dari tadi yang Ana sampaikan, bahwa kesempatan pagi yang mulia ini kita membahas dari sisa makna syahadat la ilaha illallah, yang mana kemarin sudah Ana sampaikan bahwa pembahasan kita akan membahas tentang dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Yang mana dalilnya adalah kalau ketika Nabi Ibrahim mendakwahkan ayah dan kaumnya, menjelaskan, merealisasikan dari lafaz syahadat la ilaha illallah. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abih wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa fatarani fa innahu sayahdin. Wa ja'alaha ila akhir al-ayah. Yang artinya, kalau ketika Nabi Ibrahim alaihi salam berbicara dengan ayah dan kaumnya, dia mengatakan, innani bara'um mimma ta'budun. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang kalian sembah, kecuali yang telah memberikan fitrah, yang memberikan kesucian bagiku. Fa innahu sayahdin. Karena sesungguhnya dia akan mendapatkan petunjuk. Maksudnya apa? Maksud yang dari disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, membuka secara ringkas identitas Nabi Ibrahim alaihi salam terlebih dahulu, bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam huwa khalilullahi imamul hunafa. Ya. Bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala, imamnya orang-orang yang hanif, imamnya orang-orang yang lurus. Beliau merupakan sosok Rasul yang paling afdal setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia memiliki ayah dan beliau memiliki ayah bernama Azar. Ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan tentang sifat Nabi Ibrahim alaihi salam, bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki sifat al-bara'ah, sifat berlepas diri.
Bahkan ini adalah sifat yang komprehensif, sifat yang menyeluruh dari sekedar hanya al-bari, ya, yaitu berlepas diri namun tidak tidak seperti tingkatannya al-bara'ah. Ya. Apabila al-bara'ah ini dikatakan para ulama atau dikatakan oleh Syekh Muhammad sendiri rahimahullahu taala, ini kalimat yang menyeluruh, artinya benar-benar berlepas diri 100% terhadap apa yang mereka sembah. Dan ini menyelaraskan dari lafaz la ilaha, meniadakan, ya kemarin, meniadakan sesembahan selain hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Karena kenapa? Karena Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam memiliki sebab atau sebab alasan yang kuat, memiliki hujah yang kuat, yaitu apa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanku, khalaqani, yang diawali fatarani. Ya, lafadznya fatarani, yaitu mematenkan, mengokohkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha berhak disembah, berhak yang maha bisa mengatur segala urusan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menekankan dalam surat Al-A'raf, "Ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin." Ketahuilah, ialah Allah Subhanahu wa taala, baginya pencipta, baginya zat yang maha mengatur. Ya. Maka semoga Allah memberkahimu, ya Rabb, Tuhan semesta alam. Ya. Dan ini membuktikan bahwa ayat ini hasrul khalqi wal amri lillahi rabbil alamin wahdahu falahul khalqu walahul amru al kauni wa syar'i. Artinya ayat ini mencakup bahwa adanya batasan, ya, adanya batasan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang maha pencipta, yang maha mengatur segala urusan, zat yang dimana Allah adalah Rabb semesta alam, yang memiliki segala urusan alam semesta ini maupun tata aturan syariat. Ya. Kemudian tidak hanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Yuna Ibrahim alaihi salam dan seluruh umatnya yang hanif. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga sayahdin sayadulluni 'alal haqqi wa yuwaffiquni lahu. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala saja yang memberikan, yang nantinya akan memberikan petunjuk kepadaku, kata Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam, kepada yang hak, kepada yang benar, yang memberikan taufik dan hidayah kepadaku, ya, memberikan taufik dan hidayah kepadaku. Wa ja'alaha, penafsiran Syekh Muhammad, ay hadhihi kalimatun wa hiya bara'ah min kulli ma'budin siwallah. Itu menjadikan sifat bara'ah ini, menjadikan sifat berlepas diri ini adalah sifat yang tadi komprehensif, yang menyeluruh, bahwa benar-benar setiap sesembahan itu tidak ada yang berhak dipantas, tidak ada berhak yang pantas hanya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, ini banyak penekanan-penekanan di dalam lafaz ini, ya. Supaya apa? Supaya bisa memperkokoh, mempertebal dari keimanan seseorang, terutama Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Ya. Karena kenapa? Karena kalimat yang bara itu kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Ya. Yaitu kalimat yang benar-benar sifatnya baroah, yang berlepas diri ini akan diturunkan kepada siapa? Kepada keturunan-keturunan Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Meneruskan dari sifat ini. Fi dzurriyyatihi. Ya. Satu ucapan yang mana nantinya akan juga, atau sifat juga yang akan diturunkan kepada keturunan Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Ya.
la'allahum yarji'un, supaya moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari kesyirikan. Itu maksudnya. Nah, ini merupakan sifat dan karakter Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Dan banyak dari lafaz-lafaz ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan dakwah Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya, kepada kaumnya, ya, yang mereka enggan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bersama bahwa dakwah Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam sangat luar biasa. Ya. Karena kenapa? Karena inilah merupakan kakek buyut dari Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki kolerasi, yang memiliki hubungan satu sama lain. Jadi jelas pembahasannya sangat sangat memiliki kaitan satu sama lain. Bagaimana mungkin kita ingin tahu perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi kita tidak mengetahui secara ringkas minimal bagaimana perjuangan dakwah tauhid yang dilakukan oleh kakek buyutnya Khalilullah taala Nabiuna Ibrahim alaihi salam. Ya, maka selayaknya atau sepantasnya diri kita untuk bisa mengetahui dari dua nabi yang mulia ini. Naam, barakallahu fikum. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah menjelaskan kembali lagi, menguatkan dari ayat sebelumnya. Beliau mengatakan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ayat ini ayat yang sangat luar biasa. Ya, nanti kita akan jelaskan atau anak akan jelaskan. Yang artinya, katakanlah wahai ahli kitab, kemarilah kalian. Ayo ke sini kata Allah Subhanahu wa taala. Ke sini kemari kepada kalimat yang mana di antara kami dan di antara kalian itu menjadi sama. Ya, artinya satu frekuensi. Yaitu apa? Alla na'budu illallah. Agar supaya kita menyembah kepada kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Ya, dan tidak menjadikan di antara sebagian kami, sebagian di antara yang lainnya itu arbabam min dunillah, menyembah kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallau, ya, jika kalian berpaling dari sesembahan-sesembahan selain Allah ini, faqulu syhadu, maka kalian ucapkanlah atau maka kalian bersaksilah bahwa kalian golongan dari orang-orang yang muslim. Naam, disebutkan oleh Syekh Muhammad, ayat ini sangat luar biasa dan memiliki kolerasi atau hubungan yang erat dari ilmu sirah. Dikatakan al-khitabu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam limunadharati ahli kitabi al-yahud wan nasara. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menyampaikan, ya, menasihati sebagai bentuk perhatian kepada ahlul kitab yaitu Yahud dan Nasara. Kenapa memiliki kolerasi hubungan dari ilmu sirah? Karena dari kalimat ini di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala ketika menunggu fase selesainya perjanjian Hudaybiyah, fase yang dimana berat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa uh, tidak tercegah untuk masuk ke dalam kota Mekkah. Yang mana kita ketahui bahwa perdamaian Hudaybiyah ini
memiliki satu di antara kesepakatannya itu ultimatum, ya, menurunkan dari senjata selama 10 tahun. Namun walhasil dari hal tersebut, karena kesepakatan ini dianggap curang, hanya menguntungkan sebagian pihak saja, Allah Subhanahu wa taala justru menggagalkan dan memberikan kemenangan yang hakiki kepada kaum muslimin pada saat itu. Ya. Nah, di tengah-tengah perjanjian Hudaybiyah ini masih berlaku, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berdiam begitu saja. Artinya beliau memiliki artinya pemahaman yang panjang, ya, tidak mati langkah, ya, tidak mati langkah untuk bagaimana caranya berdakwah kepada orang-orang di sekitarnya. Akhirnya di masa itu beliau memerintahkan untuk juru tulis dari para sahabat, ya, untuk bisa apa? Untuk bisa menulis surat kepada kerajaan-kerajaan atau ya sultan-sultan yang di sekitar Jazirah Arab. Ya. Akhirnya beberapa duta-duta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, ya, sambil dibekali dari segulung nasihat atau segulung dari pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang yang mesti disampaikan kepada raja-raja atau sultan-sultan yang ada di daerah Jazirah Arab. Satu di antaranya adalah seperti Raja Habasyah, ya, An-Najasyi radhiyallahu anhu, yang mana Raja Najasyi kita ketahui beliau merupakan beliau merupakan satu di antara raja yang menerima hangat dari kedatangan kaum muslim, ya, kala ketika 2 kali hijrah ke Habasyah, menerima hangat dari agama tersebut dan masuk Islam, ya. Ini menekankan, ya, bahwa utusan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diberikan respon yang hangat, bahkan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam direspon dengan baik. Ada juga di antaranya, ya, yang mereka menerima dari dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namun menolak secara baik, ya. Menolak secara baik. Seperti siapa? Seperti Raja Romawi pada saat itu Heraklius. Seperti hakimnya Mesir yaitu Muqawqis, di mana mereka menolak dengan baik, ya. Bahkan di dalam satu kisah yang cukup menarik di antara perbincangan antara Heraklius dan Abu Sufyan pada saat itu radhiyallahu anhu, ya, yang kala di mana Abu Sufyan pada saat itu masih kafir, eh, pulang berdagang dari Syam, kemudian ada panggilan dari Raja Heraklius di tengah perjalanannya, ya, mampir ke kerajaannya dia, kemudian menanyakan tentang identitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tata cara dakwahnya, siapa saja yang mengikuti beliau, apa yang ia ajar, dan yang sebagainya, ya. Dan begitu juga Muqawqis pada saat itu. Bahkan kala ketika duta besar atau utusan dari Rasulullah SAW ingin pulang, beliau memberikan hadiah, ya, memberikan hadiah beberapa dari barang-barang yang berharga. Satu di antaranya adalah seekor kuda, ya, seekor kuda yang cukup besar. Seekor unta kalau nggak salah, yang cukup mahal pada saat itu. Namun di antaranya juga dakwah ini, ya, melalui pesan Allah Subhanahu wa taala, qul ya ahlal kitab ini sampai akhir ayat. Ya, di antaranya ada yang menolak secara keras, bahkan menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu di antaranya seperti Raja Kisra di Persia, ya. Bahkan membunuh dari dutanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar hal tersebut, bahkan merobek dari pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, marah terhadap hal tersebut. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Mazzakallahu mulkahu." Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merobek-robek dari kerajaan Kisra, Raja Persia. Dan benar saja, kalau ketika fase 2 periode dari masa 2 periode, ya, masa pemerintahan Khalifah
setelah Abu Bakar lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, eh, kerajaan Persia jatuh di tangan kaum muslimin, ya, sesuai dengan dakwah Nabi, sesuai dengan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah ya surat yang diberikan, yaitu tertera dari ayat. Ya. Nah, maksudnya apa sih? Ya, maksudnya apa yang ingin disampaikan? Kenapa penting dari ayat ini? Mari kita akan sama-sama lihat dari syarah Syekh Muhammad rahimahullah taala. Beliau mengatakan, menafsirkan dari ayat ini, Allah taala berfirman, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Ya, kemarilah kalian kepada kita, kami ajak kepada satu frekuensi suara di antara kalian, di antara kami dan di antara kalian, yaitu kalimat yang tidaklah kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyekutukannya. Dan janganlah sekali lagi satu di antara sebagian kita menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala ini menjadi sesembahan kalian. Ya. Dan ini ajakan yang sangat luar biasa. Ya. Ajakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian fa in tawallau, ya, fa in tawallau, maka disebutkan a'radu amma da'awtumuhum ilai, andaikan kalian berpaling, andaikan kalian apa? Kalian ini meninggalkan dari ajaran kalian, ya. Maka dijelaskan ay fa'alinu lahum wa ashhiduhum annakum muslimuna lillah bari'una mimma hum alaihim minal inadi wattawalli an hadhil kalimatil azim la ilaha illallah. Maka umumkanlah kepada diri kalian dan persaksikan diri kalian bahwa kalian telah menjadi orang-orang yang muslim karena Allah Subhanahu wa taala. Berlepas diri terhadap orang-orang yang membangkang, orang-orang yang justru masih disibukkan dirinya terhadap kesyirikan, ya, dan meninggalkan orang-orang tersebut, ya, dari lafaz atau dari makna la ilaha illallah itu sendiri. Dan ini sangat luar biasa, ya, bahwa dakwah ini adalah dakwah tauhid yang mana Rasulullah SAW sangat memanfaatkan waktu-waktu masa dakwahnya bagaimanapun caranya sehingga orang-orang di sekitarnya mengetahui akan keagungan kemuliaan dari agama Islam. Ya. Baik. Kita akan masuk dari makna syahadat Muhammadur Rasulullah dan cukup ringkas ini sampai nanti insyaallah taala kita akan masuk pada afwan. Oh iya. Ini sebelum nanti masuk pada syahadat Muhammadur Rasulullah, nah, ini masih ada sedikit dari syahadat la ilaha illallah sendiri itu. Sebentar. Oh iya, afwan. Ini masuk kepada muqaddimah terlebih dahulu dari dalil syahadat Muhammadur Rasulullah, ya. Ini nanti kita ambil dari satu halaman ini, ya. Nanti insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya kita akan memperdalam dari syahadat Muhammadur Rasulullah. Nah, dalil yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah qauluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Yang artinya dalil pembuktian akan adanya syahadat Muhammadur Rasulullah atau Muhammadar Rasulullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 128. Sungguh telah datang kalian sesosok atau seorang utusan di kalangan kalian, azizun alaih, ya, yaitu orang yang mulia, ya, ma'anitum, yang kalian itu memang gak menyukainya,
yang dapat, atau bahkan orang yang memang dapat bisa melapangkan dari segala urusan kalian. Yang kalian tuh sebetulnya ragu. Harisun alaikum. Yang mereka ini, yang dia ini sesosok yang sangat bersemangat, ya, memberikan keimanan, mengajarkan keimanan kepada kalian. Raufur Rahim, yang beliau itu memiliki karakter yang lembut dan yang baik. Ini sebuah tanda kabar gembira kepada kaum mukmin yang pada saat itu bahwa nanti akan datang sesosok orang, utusan Allah Subhanahu wa taala yang mendakwahkan kalian, mengajarkan kebaikan, mengajarkan kalian tentang al-Islam, mengajarkan kalian tentang apa itu yang hak, apa itu yang batil. Ya. Mari kita sama-sama kita lihat. Qauluhu min anfusikum ay min jinsikum bal huwa min nabiyikum aydha. Kama qala ta'ala huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatluna alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Yang artinya, ya, min anfusikum, yaitu dari tadi, ya, dari kau, dari tengah-tengah kalian, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih di antara kalian, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala utus fil ummiyina rasula, yang mana beliau itu adalah ummi, ya, la yaqra wa la yaktub, ya, yang mana beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Oh, berarti ini orang bagaimana mungkin bisa menjadi sosok nabi namun dari kemampuan atau skillnya tidak ada, untuk menulis saja nggak bisa, membaca aja nggak bisa. Loh, kenapa bisa diangkat seperti itu? Ya, tidak, kalau secara rasional atau secara akal kita akan menolak dari hal tersebut. Namun ingat, ya, bahwa ini merupakan dalil yang hak, bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana kekurangan apapun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perlu kita harus, atau wajib kita harus ikuti. Dan ini merupakan semata-mata dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak akan mungkin kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa adanya perintah yang zat yang maha pencipta, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mungkin secara di dalam hati orang-orang awam atau yang tidak mengetahui Nabi, ya bagaimana mungkin kita bisa mengikuti orang yang nggak bisa apa-apa? Ya, secara apa namanya, secara wajar, ya, atau secara maklum mungkin orang-orang ini, ya jelas kita pun juga kalau kalau misalnya demikian pasti kita akan menolak untuk mengikuti ajarannya. Tapi ingat, ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita harus ikuti. Ya, kita mau berat hati menerimanya atau lapang dada, harus tetap kita ikuti. Karena tidak ada pilihan, ya, tidak ada pilihan di kiri maupun di kanan. Tidak ada opsi A maupun B, harus kita ikuti. Kekurangan apapun yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita ikuti. Karena kalau ketika ada perintah di dalamnya pasti ada ada kebaikan, ada hikmah yang kita bisa ambil. Ya. Yatsluna alaihim ayati. Namun di sisi lain, di tengah kekurangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa baca, yang tidak bisa menulis, yatluna alaihim ayati, yang tak, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kemudahan untuk Allah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan ayat-ayatnya, mensucikan kalian, wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab, mensucikan diri kalian, mengajarkan Al-Quran, mengajar as-sunnah, al-hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, walaupun orang-orang sebelum kalian itu adalah orang-orang yang pasti tersesat yang nyata, artinya orang-orang tersesat dahulunya. Baik. Yang kedua adalah disebutkan azizun alaihi ma'anitum ay yashqu alaihi masyaqqa alaikum. Yang artinya yang mereka yang di mana
Umat ini awalnya ragu ya. Yang mereka itu merasa apa? Merasa nggak suka. Ya, yang tidak disukai ya. Dan inilah karakter dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Walaupun beliau orang yang sangat dibenci oleh kufar Quraisy pada saat itu, namun tetap dakwahnya harus berjalan. Ya. Namun di sisi lain apa? Di sisi lain sifatnya Nabi SAW harisun alaikum ay ala manfaatikum wa daf'i dharri ankum, yang dimana Nabi SAW itu punya sifat memberikan manfaat yang besar kepada kalian, mencegah dari kalian dari kemudaratan, bahaya. Dan kemudaratan yang terbesar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Nabi SAW mengatakan, yang di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan Raufur Rahim. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sifat Rasulullah SAW juga ladzu ra'fa wa rahma bil mu'minin, lemah lembut, kasih sayang, ya, baik bahkan kepada orang-orang beriman. Ya. Disebutkan wa khassal mu'minina bidzalika li'annahu sallallahu alaihi wasallam ma'murun bi jihadil kuffari wal munafiqina wal ghilza alaihim. وهذه الأوصاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه رسول الله حقا، كما دل على ذلك قوله تعالى محمد رسول الله. وقال أيضا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا تدل على أن محمد رسول الله حقا. Yang maksudnya adalah ini mengkhususkan bagi orang yang orang beriman, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan agar berjihad, memerangi orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang membangkang. Ya. Sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat yang lembut, yang baik, yang sangat mulia kepada orang-orang beriman. Ya. Dan ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ialah Allah, ialah Rasulullah, ialah Muhammad utusan Allah, dan bersama orang-orang pengikutnya, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Yaitu apa? Yaitu mereka Rasulullah dan orang-orang umatnya adalah orang-orang yang tegas terhadap orang-orang kafir, ya, dan lemah lembut di antara kalian. Nah, ini sering banyak disampaikan oleh para asatidz, oleh para masyayikh. Jangan sampai terbalik. Jangan sampai terbalik. Karena kalau ketika terbalik dari sifat ini membahayakan untuk kita. Bagaimana mungkin tegas, ya keras kepada orang-orang beriman, sedangkan dalam dalilnya kita harus saling lemah lembut, saling peduli kepada saudara kita. Tapi di sisi lain, malah justru sebaliknya mereka lemah lembut kepada orang-orang kafir. Kalau ketika dia lemah lembut kepada orang-orang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berarti prinsip atau dari materi al-wala dan baroknya belum tuntas. Hanya sekedar teori belaka tanpa dipraktikkan, ditatbikkan, ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai terbalik. Ya, bahkan tidak boleh sampai terbalik. Kemudian dari syahadat Muhammad Rasulullah ini, ya, persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah ini banyak dipertegas dari ayat-ayatnya juga, di antaranya dalam surat Al-A'raf Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ayuhan nas, katakanlah segenap wahai manusia semuanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala melafadzkan ini secara umum. Ya. Seluruh manusia yang kafir maupun yang mukmin harus tahu, ini Rasulullah ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua.
Ya. Maka sebetulnya hakikatnya orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahud, orang-orang Majus, sekalipun orang-orang yang tidak meyakini akan keberadaan Allah, harus mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah kepada seluruh umat manusia, bukan yang lain, bukan yang lain, ya, bukan yang lain. Utusan Allah hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang lain, bukan pada saat ini, bukan siapapun yang mereka mengaku, terlebih lagi yang mengaku-ngaku dari Nabi. Ya, Al-Mutanabbi ini adalah orang-orang yang justru menjadi kendala dalam dakwah ini. Ya, tidak akan mungkin mereka eh, mengaku dari Nabi tanpa ada alasan dan sebab. Biasanya di belakang ada alasan dan sebabnya. Mungkin karena memang orang nggak waras. Mungkin dia itu lemah dari imannya. Ini paling dominan sekali. Ya. Dan kita harus ketahui, andaikan mereka itu paham terhadap ilmu Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti mereka tidak akan berani-berani untuk bisa mengaku-ngaku dari sebagai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya mereka yang menganggap dirinya sebagai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka harus tahu bagaimana perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 23 tahun dakwah 23 tahun dakwah Islam ini, ya, di Mekah maupun di Madinah, yang mereka belum tentu yang menganggap sebagai dirinya Nabi, kemudian mereka bisa melewati dari fase tersebut. Hanya sekedar pengakuan saja, bahkan pengakuan yang dusta mengundang dosa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka tidak mengetahui konsekuensi menjadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengetahui resiko yang harus dihadapi kala ketika mereka menjadi nabi. Seandainya mereka tahu, mereka tidak akan mengaku-ngaku dari menjadi nabi Shallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir. Bahkan orang-orang yang mengaku dari menjadi nabi Shallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala sengsarakan di dunia maupun di akhirat. Ini merupakan azab, merupakan laknat Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tanda kutip mewajarkan karena Nabi SAW telah mengabarkan saya khuruj salasunal mutanabbi, ya, atau saya khuruj salasun minan nas yaz'umun annahu nabi, atau kama qala Nabi SAW, akan keluar kata Nabi SAW 30 orang dari kalangan manusia yang mereka mengaku dirinya bahwa dia nabi. Oh, hanya 30 saja? Oh, tidak. Ya, tidak hanya 30 saja. Tapi ini sebagai ibarat saking banyaknya orang-orang yang menjadi Nabi SAW. Ini ibarah, ini penganggapan saja, ungkapan saja. Bahwa mereka mengaku menjadi Nabi SAW. Ya. Bahwa Nabi SAW telah mengabarkan dari hal tersebut. Maka kita harus mewaspadai. Ya, bahwa telah ada ciri-ciri, bahwa ciri-ciri Nabi SAW yang sebagai khataman Nabi ini telah nampak 1400 tahun yang lalu, begitu. Ya. Nabi SAW memberikan kewaspadaan terhadap hal tersebut. Ya. Maka jangan sampai syahadat kita bahwa Nabi SAW sebagai utusan Allah ini batal, gugur dikarenakan kita percaya kepada orang yang mengaku dia Nabi. Ya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan keistiqomahan kita, mengokohkan dari kalimat la ilaha illallah, memantapkan dari kalimat Muhammadur Rasulullah di dalam diri kita. Cukup insyaallah taala pada kesempatan pagi yang mulia ini. Ana ucapkan barakallahu fikum jami'an.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kita dalam menuntut ilmu, terlebih dalam menuntut ilmu syar'i tauhid ini. Ditutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.